Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini diupload oleh kelompok kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai bentuk pemenuhan tugas ekonomi bisnis yang dibimbing oleh Bapak Tan Evan Tandiono, SE MPSDM. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Kelompok kami yang bernama Brand The Collection bergerak di penjualan kosmetik. Anggota kelompok kami ialah Muhammad Kohar, Alfian Versi Wirawan, Muhammad Kanjo Fikri, Tia Yustika Agustina, Tinka Rakasewi Anggaini. Tujuan kelompok kami melakukan e-bisnis ialah: pertama, dapat meningkatkan market exposure, transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. Kedua, melebarkan jangkauan. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan menggunakan media perantara komputer. Ketiga, meningkatkan supply management. E-bisnis menyebabkan pengefisiensian biaya operasional pada perusahaan, terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang tersedia. Sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisiensian biaya tersebut, maka sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. Keempat, memperpendek waktu produksi. Pada suatu perusahaan terdiri dari berbagai GBC atau sebuah distributor, di mana di dalam pemesanan produk dapat memesannya setiap waktu karena online, serta akan lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam komputer. Untuk pengerjaan e-bisnis, Maret 2020, kami membentuk suatu kelompok e-bisnis, menentukan bisnis apa yang kita mau, dan kita memulai penjualan atau pemasaran. April 2020, kami melakukan penjualan melalui platform e-commerce terdiri dari WhatsApp, Instagram, Shopee, dan Facebook. Mei 2020, kami menganalisis kendala-kendala yang ada dalam berbisnis melalui e-commerce dan melanjutkan penjualannya. E-bisnis atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. E-bisnis juga salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Adalah pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan-jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dan menghadapi tekanan bisnis. Tingginya tekanan bisnis yang muncul akibat tingginya tingkat persaingan mengharuskan perusahaan untuk dapat memberikan respon. E-commerce dapat meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan yang konsisten. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Ada dua operasional perusahaan dalam e-commerce, yaitu via internal, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian fungsional lainnya. Yang kedua via eksternal. Ada pelanggan, pemasok, pemerintah, konsumen, dan lingkungan lainnya. Di era sekarang ini, banyak perempuan yang sudah sadar akan pentingnya merawat diri,
khususnya kulit, tubuh, dan wajah. Tentunya yang didukung dengan produk-produk perawatan tubuh dan wajah yang membantu untuk mewujudkan keinginan perempuan untuk memiliki kulit, tubuh, dan wajah yang diinginkan. Dengan adanya peluang besar terhadap produk kecantikan ini, kami sebagai entrepreneur memanfaatkan tren untuk mewujudkan keinginan perempuan untuk memiliki kulit tubuh dan wajah yang diidam-idamkan. Dengan adanya peluang besar terhadap produk ini, kami mengambil bisnis kosmetik. Kosmetik adalah bidang bisnis yang sedang berkembang pesat. Kebanyakan wanita membutuhkan kosmetik, baik berupa make up maupun produk perawatan wajah dan tubuh. Dengan kemajuan teknologi dan kosmetik ini, maka kelompok kami berbisnis di bidang kosmetik dan menjadikan kelompok kami ini sebagai reseller yang memanfaatkan platform e-commerce yang sudah tersedia saat ini. E-commerce yang digunakan, yang terjadi di sini adalah perubahan konsep berdagang dari pendekatan push, memaksa dari pihak penjual menjadi pull, meminta dari pihak pembeli, namun harap diperhatikan bahwa tidak semua aspek dapat dilakukan di dunia maya. Perdagangan yang bisa dilakukan di dunia maya adalah untuk produk-produk yang telah dapat didigitalkan, seperti penjualan kosmetik. Dapat kita lihat di samping ada beberapa media-media yang kami gunakan untuk menjual dan memasarkan produk kami. Yang pertama itu WhatsApp, yang kedua melalui Instagram, yang ketiga melalui Facebook, dan yang terakhir melalui aplikasi Shopee. Konsep marketing di e-commerce. Kelompok kita menerapkan 8 aspek yang ada di dalam marketing di internet. Yang pertama, A. Buying, yakni meyakinkan bahwa cukup tersedia jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Jika sewaktu-waktu ingin dibeli, mereka pasti akan mendapatkan produk tersebut. Contohnya, pelanggan yang berasal dari berbagai daerah yang melakukan pemesanan atau pembelian terhadap produk melalui platform yang sudah kita sediakan. Yang kedua ada selling, yakni menggunakan produk media semacam iklan, WhatsApp, Instagram, maupun mulut ke mulut, personal selling, untuk mempromosikan produk secara langsung kepada pelanggan. Contohnya, ada pelanggan yang tidak potensial terhadap mengenai internet sehingga harus menggunakan promosi lain yang murah dan efektif. Yang C, transporting, yakni memindahkan produk ke tempat-tempat yang mudah diakses oleh pelanggan. Contohnya, calon pembeli yang ada di daerah terpencil, di mana hal itu bisa diatasi dengan mengirimkan produk yang melalui kurir. Yang D, ada storing, yakni menyimpan produk yang ada dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan ketika berada di tangan pelanggan. Contohnya, mengemas produk-produk kosmetik yang dapat dilakukan dengan mudah, rapi, dan cepat. Yang E, standardization dan grading, menjaga agar keseluruhan produk selalu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, terutama yang berkaitan dengan ukuran, berat, warna, dan variabel-variabel lainnya. Misalnya, pelanggan yang memilih sendiri karakteristik produk yang diinginkan melalui media yang sudah kita sediakan seperti Instagram, Shopee, Facebook, dan WhatsApp. Yang F, financing, yakni memberikan kemudahan pembayaran bagi mereka
yang menginginkan produk tersebut. Contohnya, letak geografis yang berjauhan antara pelanggan dan perusahaan terkait. Maka pembayaran harus bisa dilakukan dengan metode yang mudah seperti menggunakan kartu kredit atau transfer. Yang G ada price tagging, yakni meyakinkan kepada calon pembeli akan kecilnya risiko yang dapat menghambat kegiatan jual beli antara mereka dengan pihak penjual. Contohnya, sistem pembayaran harus memiliki server dan jaringan yang aman untuk melakukan transaksi pembayaran, sehingga seorang pembeli merasa aman melakukan pembayaran ke kita. Dan yang terakhir, ada information gathering, yakni mengumpulkan informasi mengenai pelanggan maupun para pesaing bisnis agar usaha kelompok dapat selalu memperbaiki strategi marketingnya. Contohnya, dengan memperbaiki fasilitas gratis ongkir, sehingga perusahaan dapat mengerti dan mempelajari perilaku pelanggan. Kelebihan pemasaran kosmetik secara online. A. Konten. Internet tersedia untuk diakses setiap saat. Pelanggan dapat mengunjungi situs tempat Anda memasarkan produk Anda kemanapun dan dimanapun selama mereka mendapatkan akses internet. B. Biaya pemasaran murah. Biaya pemasaran di internet relatif sangat murah. Pemasaran dapat dilakukan dengan memajang produk di website sendiri atau melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Shopee. Kita bahkan bisa memanfaatkan website dan blog secara gratis. Mudahan memilih target pasar. Kita dapat menawarkan produk kepada komunitas tertentu melalui forum atau media sosial. Kita juga dapat memasang iklan secara gratis atau berbayar dengan kata kunci tertentu. Hal ini membantu kita memilih target pasar potensial. E. Pelayanan lebih fokus. Tidak perlu khawatir bahwa banyak komputer akan menampung semua pesan kita, hanya perlu melayani pelanggan dengan melakukan pembelian. Kendala penjualan kosmetik secara online. 1. Bencana alam. Dengan adanya pandemi seperti ini sekarang, ini penjualan agak menurun karena kurangnya daya beli konsumen. 2. Perkembangan teknologi. Mengikuti tren digital, misalnya banyak platform media sosial yang seringkali mengeluarkan fitur-fitur baru. Dengan begitu, kita dapat menggunakan fitur tersebut untuk berkomunikasi dengan audiens melalui cara yang lebih menyenangkan dan beradaptasi secara cepat. 3. Karakteristik konsumen yang rumit. Dalam menjalankan bisnis online, kita dapat menjumpai beberapa tipe konsumen dari berbagai latar belakang yang berbeda, dan tidak semua bisa kooperatif. Kita sering menjumpai konsumen yang rumit, terlalu banyak bertanya, emosional, dan sebagainya. 4. Kompetitor. Menghadapi kompetitor yang menjual produk serupa dengan bisnisnya secara umum. Banyak sekali kompetitor yang memberikan informasi atau pesan yang sama. Inilah mengapa kita harus lebih menonjol agar konten yang Anda terbitkan di media sosial bisa menarik perhatian audiens. 5. Supplier. Keterlambatan dan keterbatasan pemasok dikarenakan ada peraturan PSBB. Pada bulan Maret mendapatkan penjualan sebesar 296.000, pada bulan April sebesar 162.000 dan bulan Mei sebesar 294.000. Saya akan menjelaskan tentang grafik. Di bulan Maret itu memulai penjualan, promosi, dan pengenalan produk dengan mendapatkan income segitu.
Dan untuk bulan April menunjukkan grafik penurunan dikarenakan ada pandemi COVID-19 yang mempengaruhi penjualan. Dan di bulan Mei ada grafik kenaikan dibanding bulan April dikarenakan bulan Mei ada momen Idul Fitri yang membuat daya beli konsumen naik lagi. Dan macam kosmetik yang dijual adalah pensil alis, lipstick, bedak, hand body, lip cream, lip tint, face mist, makeup water, aloe vera gel, set mask, serum set mask. Produk bestseller dari produk kami adalah lipstick. Lipstick adalah kebutuhan wajah setiap wanita dengan beragam warna dan jenis. Saat ini lipstick sudah menjadi item populer. Banyak produsen luar dan lokal mengeluarkan versi mereka sendiri dengan keunggulan masing-masing produk. Salah satunya adalah lipstick matte yang sedang populer dengan keunggulan warna yang pigmented dan ketahanan yang cukup lama. Dan kedua, bedak muka dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan hasil akhir yang akan Anda dapatkan, yakni bedak tabur dan bedak padat. Seperti bedak tabur atau loose powder adalah bedak yang paling umum ditemukan di pasaran. Di dalam wadahnya biasanya terdapat tutup berlubang untuk mengeluarkan bedak sedikit demi sedikit. Anda dapat mengaplikasikannya dengan menggunakan puff dan brush. Bedak jenis ini cocok untuk pemakaian di rumah sehari-hari. Dan selanjutnya bedak padat atau preset powder banyak dikemas dalam wadah yang tipis. Hal ini membuatnya mudah dibawa kemana saja serta nyaman dipakai ketika Anda ingin memperbaiki make up Anda. Untuk yang nomor 3, hand body. Hand body tidak hanya berperan sebagai pelembab kulit saja, tetapi juga dapat mengatasi berbagai permasalahan kulit. Tidak heran banyak orang yang melirik produk skincare yang satu ini. Hal tersebut membuat banyak produsen skincare berlomba-lomba menciptakan hand body terbaik. Untuk mendapatkan efek yang berfokus pada pencerahan warna kulit, pilihlah varian yang memiliki kandungan whitening yang tinggi. Untuk kulit berjenis kering, sebaiknya pilih yang memiliki kandungan ekstra pelembab seperti aloe vera, ekstra alpukat, dan coconut oil. Apabila menginginkan efek yang menghaluskan kulit, pilihlah varian yang mengandung ekstra tomat, madu, kolagen, atau vitamin E. Dan terakhir yang nomor 4, micellar water. Micellar water adalah produk pembersih wajah yang 90% kandungannya terdiri dari air. Diformulasikan dengan molekul micellar yang mampu menangkap kotoran. Produk ini mampu membersihkan wajah secara lebih cepat. Para ahli mengatakan bahwa micellar water adalah pembersih wajah yang efek sampingnya paling kecil jika produk pembersih lain menggunakan sulfatan atau alkohol sebagai zat pembersihnya. Micellar water mengendalikan bahan-bahan alami. Hal tersebut yang membuat produk ini lebih ramah kulit dan tidak menyebabkan penipisan pada kulit walau digunakan setiap hari. Setelah membersihkan wajah, kulit juga tidak akan terasa kering dan kaku sehingga aman pula untuk jenis kulit sensitif. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya di sini mewakili kelompok, mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya selaku wakil dari kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.